Halo guys, buat kalian jangan lupa subscribe channel YouTube dari Pendekar Umbrus OTW 100.000 subscribers. Oke, jangan lupa. Halo guys, jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Umbrus Channel OTW 100.000k. Oke, langsung cepet saja buka YouTube-nya, langsung subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Beb. Satu lagi, Beb. Siap. Ada juga ini beberapa persen subscriber saya, DM saya, inbox saya, di Instagram juga. Om Brus, bikin konten dong. Lobat saya kok nggak stabil ya. Kadang anggot-anggotan jalannya maksudnya nggak bisa ketika berangkat itu dia jalan seperti yang kita inginkan kayak gitu. Itu faktornya apa, Beb? Kurang stabil gitu ya? Kurang stabil. Jadi gini, Beb, kalau untuk saat ini kan mungkin teman-teman ngertinya saya kan pemain konslet ya. Cuman sebelum konslet saya itu pemain factor. Nah, ini saya berbagi sedikit pengalaman aja ketika saya bermain factor. Sampai saat ini juga saya masih ada beberapa factor ada. Kalau untuk factor itu biar stabil, kalau menurut saya yang pertama itu dia harus sendiri. Jangan satu rumah dengan jantan. Itu aja dulu langkah pertama. Lobet ini karakternya kan beda-beda, Beb. Kalau factor itu kan, kalau factor itu sebenarnya menurut saya itu bukan main birahi, tapi mainnya itu emosi. Karena burung factor itu harus tarung, dia harus mainnya emosi. Kayak burung-burung sekarang yang jumper itu kan menurut saya dia itu mainnya emosi. Ketika dia ngeliat jumpernya dia pasti emosi, dia narik, kerja bagus, maksimal. Nah, selain kita fokus ke emosi, kita harus fokus ke birahinya juga. Tapi untuk burung factor, birahi sama emosi itu menurut saya lebih diutamakan emosi. Tapi kita harus menjaga birahinya juga biar tetap stabil. Birahi stabil itu ya langkah pertama yang seperti saya bilang tadi, di rumah harus sendiri kalau bisa. Tapi ada juga burung yang memang benar-benar karakternya bagus, dia itu satu rumah dengan burung lain pun tetap stabil, Beb. Tapi pengalaman saya, burung factor itu untuk menjaga kestabilan dia harus sendiri. Dan untuk perawatan harian, kalau saya itu mandi sore atau mandi malam. Ada juga yang harus mandi pagi. Tapi kebanyakan, kita ngomong kebanyakan ya, kita ngomong globalnya ya, itu kalau saya mandinya sore. Setiap sore kita mandikan. Dan untuk jemur, kalau burung factor itu nggak usah lama-lama. Kalau saya cukup 10 menit. Ada juga bahkan beberapa yang nggak dijemur. Pagi keluar buka kerodong, semprot. Kalau dia udah mulai kering, kerodong masuk rumah lagi gitu. Nah, untuk biar dia tetap emosi stabil, 1 minggu keluarnya itu biasanya 1 kali, 2 kali boleh. Ada juga beberapa betina yang mintanya itu setiap hari, ada. Tapi yang dia main setiap hari jor terus itu tingkat kestabilannya kurang. Lebih stabil yang dia itu jarang dikeluarkan. Asalkan birahi emosinya itu pas, enak, jarang dikeluarkan. 1 minggu atau 2 minggu sekali bisa. Bahkan kalau saya pakainya polos, Beb, untuk factor. Pas mau ke lapang itu H-1 kasih mungkin campuran dikit lah. Kalau saya gitu mainnya. Jagung jarang lah, kalau kangkung jarang. Yang pertama itu sama juga seperti kita itu mau main burung jantan konslet atau betina konslet, kita harus carinya itu materi. Kalau kita itu dapat burung itu factor yang emosinya enak, gampang narung lah, gampang narung, gampang bunyi, durasinya dapat. Ya udah tinggal kita rawat konsisten rutin Insya Allah, Beb. Jadi gini, Beb, kadang kan
ini ya, mungkin ini naluri alam ya. Lama kelamaan hidupnya itu lemah, otomatis burung karaogang lemah. Itu enggak ya, banyak gak bunyi. Mungkin sangat susah, jarang banget bunyi. Karena si betina itu walaupun dikasih pakan putih, ada loh Beb, kayak juga burung di rumah tiba-tiba lemak gitu Beb. Iya. Karena jagung biasanya Beb. Biasanya, tapi ada juga beberapa yang enggak, karena jagung dia bisa ngelemak. Bahkan dia sendiri pun kan bisa nelor. Itu namanya kan telur pakan. Banyak juga untuk yang nelor pakan itu biasanya itu yang settingan di sangkar kotak dia sendiri. Kan ada tuh. Aku ada juga factor Beb. Jadi dia itu settingannya di sangkar kotak pakai glodok tapi dia sendiri. Biar emosinya tetap stabil di situ. Birahi emosinya tetap stabil. Pas mau ke lapang 2 hari sebelumnya kita cabut, pindah ke bulat itu. Kalau untuk masang lemak itu ya memang kalau burung lemak itu mungkin kurang maksimal dia kerja di lapangan. Karena kan dia bawa itu Beb, lemaknya kan. Durasi mungkin nggak stabil. Gampang hafal. Ya, gampang hafal. Nah, ada teknik tertentu pas hari sono itu mengatasi burung lemak yang biasa. Kalau saya untuk mengatasi faktor yang lemak itu jemurnya saya kencengin tapi tidak setiap hari, paling maksimal 1 minggu itu lemaknya hilang Beb. Ada juga tuh yang lemak membandel kan, lemak yang nggak mudah dihilangkan itu ada, bahkan sampai kasih vitamin atau apa itu ada. Tapi memang dia itu nggak tahu, dia itu memang lemaknya susah di ini ya. Kalau aku jemur aja terus Beb. Pengalaman saya 1 minggu lah, 1 minggu lemak itu kita jemur dari jam 7 atau jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Itu 3 atau 4 hari dia lemaknya hilang. Ketika lemaknya hilang baru kita rawat seperti biasa, nggak usah terlalu banyak jemur, nggak usah itu. Dan ada juga Beb, betina yang rusak nih, katakan rusaknya dia nggak mau ngehek sama sekali lah. Fokusnya ke birahi terus. Nah di situ burung tiba-tiba nelor. Habis nelor malah enak Beb. Ya, betina itu ada juga Beb yang kayak gitu banyak. Itu betina yang udah usia mapan, yang udah birahinya itu nggak bisa dikontrol lagi kan. Mau nggak mau kan harus kita ternak. Setelah dia habis buang telur atau dia habis beranak, baru dia emosinya enak, baru bisa ke lapang lagi. Ke lapang 2 bulan, 3 bulan dia harus masuk ternak lagi. Setelah itu birahinya kan nggak stabil. Birahinya ketika settingan yang udah dikawin, udah keluar telur atau keluar anakannya, itu biasanya kurang stabil. Pasti nanti larinya harus kita ternak juga. Setelah ternak baru nanti kita ke lapang lagi gitu. Yang repot itu yang kacang nelor sendiri gitu Beb. Yang repot itu ada nelor sendiri di sangkar bulat kan. Ada. Itu namanya telur pakan kalau orang bilang Beb. Aku bilang sih telur pakan itu faktor birahi. Faktor birahi dan faktor karena pakannya itu pakan kenceng biasanya. Itu udah. Kalau birahi ini ya, percaya nggak sih mandi malam sama timun itu menurut birahi? Kalau mandi malam mungkin, kalau timun enggak sih menurut saya. Timun itu kalau menurut saya cuma ganti minum di waktu di lapang aja. Lapang kan ada karakter burung yang susah minum. Nah, saya kasih timun biar dia itu makan timun itu kan udah kayak minum, ya kan? Timun kan banyak airnya tuh. Kalau untuk menurunkan birahi menurut saya enggak. Kadang ada orang yang ya bukan orang ya, maksudnya kontroversi lah, ada kontroversi lah. Timun itu buat menurun birahi. Yang ada benernya juga Beb, pengganti air, karena di lapangan kan dulu kadang ada yang bocor banget. Iya. Boro-boro kadang makan aja dia lupa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Beb. Satu lagi Beb. Siap. Ada juga ini beberapa persen subscriber saya, DM saya, tembok saya, di Instagram juga. Kamu Bruce, bikin konten dong. Lobat traktor saya kok nggak stabil ya. Kadang anggot-anggotan jalannya, maksudnya nggak bisa ketika berangkat itu dia jalan seperti yang kita inginkan ya gitu. Itu faktornya apa Beb? Kurang stabil itu ya? Yang kurang stabil. Jadi gini Beb, kalau untuk saat ini kan mungkin teman-teman ngertinya saya kan pemain konslet ya. Cuman sebelum konslet saya itu pemain factor. Nah ini saya berbagi sedikit pengalaman aja ketika saya bermain factor. Sampai saat ini juga saya masih ada beberapa factor ada.
Kalau untuk factor itu biar stabil, kalau menurut saya yang pertama itu dia harus sendiri, jangan satu rumah dengan jantan. Itu aja dulu langkah pertama. Lovebird ini karakternya kan beda-beda, Beb. Kalau factor itu kan, kalau factor itu sebenarnya menurut saya itu bukan main birahi, tapi mainnya itu emosi. Karena burung factor itu harus tarung, dia harus mainnya emosi. Kayak burung-burung sekarang yang jumper itu kan menurut saya dia itu mainnya emosi. Ketika dia ngeliat jumpernya dia pasti emosi, dia narik, kerja bagus, maksimal. Nah, selain kita fokus ke emosi, kita harus fokus ke birahinya juga. Tapi untuk burung factor, birahi sama emosi itu menurut saya lebih diutamakan emosi. Tapi kita harus menjaga birahinya juga biar tetap stabil. Birahi stabil itu ya langkah pertama yang seperti saya bilang tadi, di rumah harus sendiri kalau bisa. Tapi ada juga burung yang memang benar-benar karakternya bagus, dia itu satu rumah dengan burung lain pun tetap stabil, Beb. Tapi pengalaman saya, burung factor itu untuk menjaga kestabilan dia harus sendiri. Dan untuk rawatan harian, kalau saya itu mandi sore atau mandi malam.